Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Dino Nikot, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau saya akan membangun sebuah proyek kecil yang kita namakan sebagai sentiment analysis. Nah, dengan menggunakan algoritma machine learning. Untuk proyek kali ini bisa saya bilang ini proyek pertama kali untuk di channel ini kita melakukan coding atau kita melakukan identifikasi data untuk menentukan klasifikasi dari data. Nah, buat kalian yang belum tahu mengenai apa itu sentiment analysis dan apa itu naive bayes classifier. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan atau analogi yang akan mungkin bisa kalian mengerti. Dan di sini saya akan menjelaskan sesingkat mungkin dan sedetail mungkin mengenai apa itu sentiment analysis. Oke, kita langsung masuk saja ke konsep penjelasan mengenai apa itu sentimen analisis. Oke, ya di sini sebelum kita masuk ke analogi yang lebih dalam, saya akan memberikan penjelasan atau pengertian mengenai sentimen analisis. Jadi sentimen analisis ini sendiri merupakan salah satu bidang dari NLP atau biasa kita sebut dengan Natural Language Processing yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Informasi berbentuk teks saat ini banyak kita dapatkan di internet dalam format forum, blog, media sosial, serta situs yang berisi review. Nah, dengan bantuan sentimen analisis ini sendiri, informasi yang tadinya tidak terstruktur dapat kita ubah menjadi data yang lebih terstruktur. Nah, jadi kurang lebih pengertian dari sentimen analisis itu kurang lebih seperti itu ya. Yang tadinya kita mendapatkan data yang tidak terstruktur, akan kita ubah menjadi data yang lebih struktur. Nah, sekarang kita masuk ke analoginya. Dari analogi, kalau misalkan kita bahas mengenai sentimen analisis, kita bisa ibaratkan ini ada teks nih. Ada data teks. Ada data teks di sini. Nah, yang dimana data ini, kalau misalkan pada kasus ini, tema dari data ini sendiri data produk online shop. Nah, produk online shop. Oke, data produk online shop. Di sini ada data produk online shop. Kemudian dari data yang ada di sini kan berisi beberapa atribut. Misalkan produk online shop, atributnya ada nama produk, kemudian ada ulasan, dan ada rating. Oke, dan ada rating dan masih banyak lagi. Nah, dari atribut yang ada di data, yang 4 atribut ini misalkan akan kita lakukan identifikasi atau kita lakukan analisis dengan harapan akan menghasilkan output yang dimana output di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada output positif atau biasa kita kasih labelnya 1, yang kedua ada output negatif. Nah, buat kalian jangan bingung dulu nih, apa sih output positif dan apa sih output negatif, terus apa hubungannya dengan data? Apa hubungannya dengan data teks ini? Nah, jadi output positif dan negatif ini kita dapat dari data yang sudah kita gunakan. Nah, dari data produk online shop ini, kemudian kita gunakan misalkan data ulasan. Nah, seperti yang kalian tahu pada produk online shop, sudah pasti ada yang namanya ulasan. Kemudian di ulasan tersebut berisi tentang ulasan customer yang sudah melakukan transaksi terhadap produk tersebut. Nah, dari ulasan customer tersebut kita lakukan identifikasi apakah customer tersebut merasakan puas atau tidaknya terhadap suatu produk. Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Dari ulasan customer akan kita lakukan identifikasi dan menghasilkan output positif dan negatif. Apakah ulasan tersebut berisi kebencian atau justru sebaliknya. Nah, kemudian fungsi rating ini sendiri yaitu pada video kali ini fungsi rating itu sendiri yaitu untuk melakukan pelabelan atau kita bisa bilang dengan label. Dengan contoh misalkan di produk online shop kan pasti ada rating nih
yang dimana ratingnya 1-5 misalkan. Ratingnya 1-5. Sebentar, kita pindah halaman ya, biar lebih enak. Nah, misalkan di label nih, kita masuk ke tahapan label. Oke, yang dimana produk online shop kan biasanya memiliki rating 1-5. Nah, dari rating ini sendiri bisa kita lakukan pengkondisian yang dimana rating 1-2 itu rating 1-2 bisa kita bilang sebagai rating yang rendah. Nah, maka dari itu labelnya negatif. Ini ada korelasinya nih. Karena ratingnya rendah, sudah pasti ulasan yang diberikan customer itu bersifat negatif. Nah, yang berikutnya pengkondisian kedua yaitu 3-5. Nah, karena rating 3 bisa kita bilang sebagai rating yang cukup tinggi, tapi tidak tinggi ya, cukup tinggi, maka kita masukkan ke dalam label positif. Positif. Nah, ini positif nilainya 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari beberapa konsep analogi di sini dapat kita simpulkan bahwa produk yang ada di online shop akan kita lakukan analisis untuk mengetahui apakah ulasan produk tersebut bersifat positif atau justru sebaliknya bersifat negatif. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya sentimen analisis. Seperti itu. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke implementasi code-nya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dan ada beberapa library Python yang akan kita gunakan. Di antaranya ada Pandas, Matplotlib, Sastrawi, Wordcloud, dan NumPy. Nah, dari kelima library ini sendiri akan kita lakukan analisis data dengan menggunakan library ini. Dan kita langsung masuk ke tahapan pertama, yaitu crawling data. Oke, kita masuk ke tahapan crawling data. Sebelum kita masuk ke sini, ada baiknya kalian menyiapkan data terlebih dahulu untuk dilakukan analisis. Nanti data di sini saya akan bagikan di link deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk di codingannya. Yang pertama kita buat variabel df, kemudian di dalam variabel ini ada fungsi pandas dengan read CSV. Nah, kenapa read CSV? Karena kita menggunakan format data yang kita gunakan adalah CSV. Kemudian kita isikan nama datanya. Nama datanya data real.csv. Kemudian kita berikan index column. Sebentar, kita berikan index column 0. Nah, ini udah jadi nih. Variabel df membungkus data real CSV. Kalau kita panggil df head di sini sendiri maksudnya kita memanggil data 5 data pertama. Sebentar, ini saya hilangin dulu. Nah, coba kita run. Nah, maka di sini ada 5 data pertama yang dimulai dari indeks 0 sampai indeks keempat. Dengan beberapa atribut yang sudah tadi saya jelaskan di analogi, ulasan, rating, nama produk, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada label yang sudah tadi saya berikan. Oke, kemudian di sini kita masuk ke tahapan yang namanya karena kita akan melakukan proses pengolahan data, jadi variabel ini tidak akan kita ganggu atau kita buat variabel baru df copy. Nah, kita akan melakukan copy terhadap variabel df, dimana kita masukkan df.copy. Jangan lupa buka kurung tutup kurung. Kalau kita run, nah ini sudah kita melakukan copy terhadap variabel di atas. Otomatis variabel yang sudah kita isikan datanya tidak akan terganggu. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap labeling. Tahap labeling. Nah, tahapan ini sendiri yang sudah saya jelaskan tadi di analogi. Maksud dari tahapan ini yaitu kita melakukan pengkondisian terhadap rating dari data online shop. Nah, misalkan yang seperti saya bilang tadi, rating 1-2 termasuk ke dalam label negatif, dan rating 3-5 termasuk ke dalam label positif. Nah, karena di data ini sudah terdapat atribut label, jadi harusnya kita tidak perlu melakukan pelabelan lagi. Tapi karena di sini mungkin saya akan cuma memberikan
codingan pada kalian agar kalian juga bisa belajar bagaimana cara melakukan labeling terhadap data. Nah, jadi di sini kita buat variabel label yang di dalamnya ada list kosong, kemudian kita lakukan perulangan for index row in nama variabelnya df copy dot iter rows. Oke, yang di dalamnya ada pengkondisian lagi, yang dimana jika row rating, nah yang saya bilang tadi, jika ratingnya 1 atau ratingnya 2, maka label yang akan kita berikan yaitu 0. 0 di sini yaitu label negatif, ulasan negatif. Kemudian else di sini maksudnya kondisi di luar dari kondisi pertama, else. Nah, berarti karena kondisi pertama ratingnya 1 dan 2, else di sini ratingnya mulai dari 3 dan 5. Jika ratingnya 3 dan 5, maka label yang akan kita berikan yaitu label 1 atau label positif. Nah, kemudian kita lakukan pembuatan terhadap atribut baru di data tersebut, yang dimana nama atributnya yaitu label. Kemudian kita masukkan label. Nah, label di sini kita ambil dari ini ya, pengkondisian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kalau kita run, nah ini udah jalan nih. Yang harusnya kalau misalkan ini nggak ada atribut label, dia akan menambahkan atribut label. Kalau kita coba df.head, di sini kita menggunakan data df copy ya, keliru. Nah, df copy karena df di sini data pertama ini, variabel pertama tidak akan kita ganggu selama proses pengolahan data. Coba kita run lagi. Oke, sudah jalan. Kalau kita panggil df copy, kemudian kita panggil 5 data pertama, kita run. Nah, sudah nih, udah ada 5 data pertama dengan label 0. Karena 5 data pertamanya mungkin ulasan negatif ya. Ini ratingnya 2 nih. Udah sama seperti pelabelan kita. Kalau misalkan ratingnya 1 dan 2, maka labelnya 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu tahapan pre-processing data. Pre-processing text. Nah, pre-processing text di sini karena di sini teksnya bisa kita bilang sudah bersih, berbeda dengan teks jika kita mengambil data dari Twitter yang teksnya masih bisa kita bilang kotor. Jadi di sini proses pre-processingnya tidak terlalu rumit ya. Jadi ini lebih simpel. Oke, kita langsung saja membuat function untuk membersihkan teks ini, atau teks ini kan masih terdapat huruf kapital nih, P. Nah, kita akan membuat semua huruf yang ada di dalam teks ini menjadi huruf kecil. Kita buat function casefolding dengan parameter review, kemudian kita masuk ke tahapan dalamnya, review, nama parameternya review.lower. Nah, review.lower di sini sendiri maksudnya kita membuat suatu teks di dalam atribut menjadi huruf kecil. Kemudian kita kembalikan variabel review, dan di bawah sini baru kita masukkan variabel di atribut kita masukkan atribut ulasan. Nah, karena kita akan membuat data yang ada di atribut ulasan ini menjadi huruf kecil semua atau lower. Sama dengan df copy ulasan, nama atributnya, kembali nama atributnya lagi, kemudian kita apply casefolding. Casefolding ini nama function yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Ini sorry ada kesalahan, ini harusnya review. Oke, ini review, mungkin kita kasih jarak kali ya. Nah, ini kan functionnya nih. Sekarang kita masuk ke tahapan apply casefoldingnya. Nah, ini sudah nih. Kalau misalkan kita panggil df copy, kita panggil 5 data pertama, coba kita run. Nah, data di atribut ulasan semua teksnya sudah berubah menjadi huruf kecil.
Berbeda dengan sebelumnya, teksnya masih ada huruf kapital, di mana P-nya pengirimannya huruf gede, yang PHP-nya P depannya huruf gede, seperti itu. Nah, tahapan berikutnya kita masuk ke tahapan preprocessing berikutnya, yaitu C1, nama preprocessing normalisasi. Oke, kita masuk ke tahapan normalisasi. Nah, normalisasi ini sendiri merupakan tahapan preprocessing yang dimana kita akan mengubah kalimat atau kata yang singkat. Misalkan kalau misalkan di ulasan di sini sendiri ada orang yang berikan ulasan secara singkat, misalkan nih kata barang, orang tulisnya dengan BRG. Nah, itu bisa kita ubah tuh. BRG menjadi kata barang. Nah, ini kan ada kata DGN nih. DGN ini yang harusnya dengan kan. Nah, ini bisa kita ubah dengan menggunakan normalisasi. Dan YG juga nih. YG harusnya bisa kita ubah dengan menggunakan normalisasi. Nah, normalisasi ini sendiri bisa saya bilang cukup ribet ya. Pertama kita buat variabel normalisasi, tetapi tenang aja, ini nggak seribet yang kalian bayangkan. Nah, jadi di sini sendiri saya ingin mengubah apa nih? Misalkan kita buat dictionary ya, dictionary di sini kata pertama misalkan DGN. DGN akan kita ubah menjadi dengan. Akan kita ubah menjadi dengan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini pengisiannya cukup lama untuk dictionary, jadi videonya akan saya percepat aja ya. Oke, sudah nih. Sudah ada beberapa nilai di dalam dictionary untuk kata-kata singkat yang kita ubah menjadi normalisasi. Nah, contohnya di sini good kan, karena good di sini kan termasuk ke dalam kata Inggris kan, bahasa Inggris. Kita ubah menjadi bagus menggunakan dictionary. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya dengan membuat function baru, yaitu dengan nama normalisasi dengan parameter str underscore text. Ini kemudian kita lakukan perulangan for i in norm. Norm di sini artinya normalisasi. Kemudian kita isikan parameter str text, dalamnya str text dot replace. Nah, replace kemudian kita masukkan i di sini yang diulang dari perulangan for i, kemudian normalisasi norm, kemudian indeks i. Oke, kemudian kita kembalikan return str text. Nah, sudah nih, sudah jadi untuk fungsi dari normalisasinya. Kemudian kalau kita masuk ke penerapannya, kita masukkan variabel df copy, kemudian atribut yang ingin kita normalisasi yaitu atribut ulasan, kemudian di dalam variabel ini kita masukkan df copy sama atribut ulasan, kemudian apply. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi lambda x normalisasi, kemudian di dalamnya ada x. Nah, jadi kurang lebih untuk tahapan normalisasi seperti ini. Dan kalau kita run, nah maka normalisasinya akan berjalan. Coba kita udah bekerja nih ya. Coba kita lihat contoh normalisasinya, apakah ada perbedaan dengan data sebelumnya. Kita panggil, ini df copy dot head. Coba kita enter. Nah, ini pesanan tidak sesuai dengan YG di gambar. Nah, YG di sini belum saya ubah ya di sini ya. Tapi dengan sini sudah berubah dengan kalau kita compare dengan data sebelumnya yang harusnya ini DGN sudah kita ubah menjadi dengan. Nah, kurang lebih gambaran untuk tahapan normalisasi seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahapan preprocessing berikutnya, yaitu C2 stop word. Nah, kita masuk ke tahapan stop word. Nah, stop word ini kita gunakan untuk menghapus kata yang memiliki informasi yang rendah nih. Misalkan karena di sini kita akan melakukan identifikasi kata dengan
kata yang memiliki makna. Jadi kata dengan informasi rendah seperti contoh yang di sini, yang atau di kan katanya tidak memiliki makna nih. Nah, jadi akan kita lakukan stop word untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna. Nah, di sini saya akan melakukan stop word dengan menggunakan library sastrawi.stopword remover.stopword remover factory. Oke, kemudian kita import stop word remover factory stop word sebentar. Oke, stop word remover dan array dictionary. Oke, kita sudah di sini. Sebentar, kenapa ini merah? Stop word remover. Oke, ini harusnya W-nya huruf gede. Oke, sudah benar. Nah, tahapan pertama kita membuat variabel more stop word. Ini option aja ya. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan kata baru untuk stop word, silahkan. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin menambahkan kata, silahkan. Tapi di sini saya cuma membuat variabel kosong aja dan tidak akan saya gunakan. Kita masuk ke tahapan berikutnya, buat variabel stop word. Kemudian dalam variabel itu kita melakukan pemanggilan stop word remover factory. Nah, stop word remover factory ini digunakan untuk di dalam library ini sudah terdapat beberapa kata yang akan kita hilangkan atau kata yang tidak memiliki makna. Nah, maka dari itu library ini kita gunakan untuk menghapus kata yang tidak memiliki makna. Kemudian get stop words. Oke, kemudian kita masuk ke variabel baru array, new array. Kemudian di dalamnya ada library atau ya benar library array dictionary. Kemudian dengan parameter variabel pertama yaitu stop word. Oke, kemudian kita buat variabel baru lagi stop word remover new. Nah, ini variabel stop word yang baru dengan isi di dalamnya yaitu stop word remover. Parameter di dalamnya yaitu parameter variabel sebelumnya yaitu new array. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu kok ada merah ya? Oke, ini kenapa dia merah? Karena di sini harusnya W-nya huruf gede. Nah, ini udah bener nih. Oke, sekarang kita buat function lagi dengan nama stop word. Oke, di dalamnya ada parameter string underscore text. str itu artinya string ya. Kemudian nama parameternya di sini menjadi variabel. Dalamnya ada kita masukkan stop word remover new. Kita ambil dari variabel di sini. Kemudian kita lakukan remove. Nah, kita remove str apa? str text. Nah, kemudian kita kembalikan fungsinya return str text. Nah, sudah nih. Kita sudah melakukan penghapusan kata-kata yang tidak memiliki makna yang cukup penting dalam atribut ulasan. Oke, kemudian kita lakukan implementasinya df copy. Apa yang akan kita lakukan untuk atribut ulasan sama dengan df copy sama ini atribut ulasan dot apply. Kita sama seperti cara tadi, kita menggunakan fungsi lambda x stop word x. Kemudian di sini udah selesai, dan kalau kita panggil df copy dot head 5 variabel pertama, coba kita enter. Nah, ini mungkin tidak terlihat ya, tapi di sini ada beberapa kata yang sudah kita hilangkan, yaitu kata-kata yang tidak memiliki makna yang cukup. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan preprocessing berikutnya, atau bisa kita bilang preprocessing, namanya yaitu C3. Nama preprocessingnya itu tokenize. Nah, tokenize ini sendiri
kita gunakan untuk memisahkan kalimat menjadi kata. Kalau misalkan di sini ada kalimat pesanan sesuai yang digambar. Nah, jadi kalimat ini kita pisahkan tiap-tiap katanya menjadi kata katanya terpisah, pokoknya katanya terpisah jadi pesanan, koma sesuai, koma yang, koma. Pokoknya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke tahapannya. Tokenize. Kita buat variabel dulu, tokenize. Kemudian di dalamnya ada nama variabel data. Yang sudah kita itu. Kemudian atributnya apa? Atributnya ulasan. Kemudian kita apply, sama kita menggunakan fungsi lambda, x, x. Nah, kita split nih. Kita split. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita panggil tokenize. Kita enter coba ya. Nah, ini sudah terpisah nih, yang tadinya di dalam atribut ulasan ini. Kalimat kita ubah menjadi per kata, jadi pesanan, koma, sesuai, yang digambar. Oke, untuk tahapan berikutnya ada tahapan stemming. Karena ini durasinya sudah cukup lama, maka tahapan stemming akan kita lanjutkan untuk di video berikutnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Semoga kalian bisa mengerti mengenai algoritma yang sudah saya susun dari program ini dan kalian lebih bisa memahami lagi. Oke, mungkin segitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.